Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Tech Repair HP. Oke, jam sudah menunjukkan hampir azan subuh. Tidak apa-apa. Jadi sebenarnya saya ada apa ya? Semenjak kerja di bank dulu ya, dan saya resign, memang ada apa ya? Dibilang kelainan saya pun tidak tahu. Jarang ya bisa tidur malam ya. Tapi ya alhamdulillah badan tetap sehat. Intinya sih setelah sholat subuh biasanya ya mau nggak mau saya harus nambah tidur lah ya. Hehe. Jadi teman-teman tidak perlu kaget jika mendapatkan saya sering nyervis atau memberikan tutorial di jam-jam menjelang subuh. Ini jam 33. Wah, Masya Allah. 03.33 3 Maret 2022. Oke, ini sudah hadir di depan kita Redmi 6A. Jadi kondisinya adalah si Redmi 6A ini tidak bisa touchscreen-nya ya teman-teman ya. Oke. Untuk pengecasannya, jadi ini seperti biasa teman-teman, untuk membukanya insya Allah sudah mudah ya. Oke, ini sudah saya coba, tidak bisa dengan berbagai upaya. Oke, dengan berbagai upaya. Kalau untuk ngecas dia aman ya. Oke, masuk dia. Tadi pas saya coba pengecasan ada di 61%, sekarang udah 74%. Nah, trouble-nya adalah ini di jalur touchscreen-nya. Oke, jadi sebelum kita bicara lebih jauh, teman-teman jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share. Jangan lupa silahkan tinggalkan kolom komentar jika ingin menyanggah. Hehe. Kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan sama-sama diberi kemanfaatan ilmu dan bisa berguna buat masyarakat luas. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Kalau dirunut, jadi kalau dirunut satu persatu yang sudah saya kerjakan, ini di jalur, taruh kelihatan ya. Nah ini dia ya. Ini di jalur 8. Tadi saya sudah jumper ya. Saya sudah jumper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di sekitar sini ke titik test pointnya si ini. Nah ke sini nih, dimana sekarang berada posisi ada jumperannya. Oke. Ini sudah saya tes dan bahkan kalaupun videonya kurang besar, ini saya coba besarin dulu ya teman-teman ya. Oke. Nah ini biar kelihatan, balik lagi aja deh. Ini sudah ada multitester. Oke. Nah ini saya akan tes satu persatu, tinggal dilihat jarumnya. Oke teman-teman, saya pikir ini ada yang putus. Nah ini kita tes dulu ya. Nih, titik test pointnya apakah dia. Nah jarumnya jalan ya teman-teman ya. Nah yang aneh, dari posisi yang harusnya dia kita anggap putus, ternyata dia posisinya on semua. Oke, ini kita masih tes. Coba di jalur nomor 8. Nah, tuh ya. Tuh, posisinya dia mau bergerak. Terus karena saking penasarannya, jadi teman-teman mungkin langsung komen nih, wah langsung aja begini, langsung aja begitu. Sabar, kita namanya sama-sama belajar ya. Oke, ini kita coba lepasin dulu. Jadi untuk posisi untuk posisi yang kemungkinan itu harus bisa saja kita kerjakan ya teman-teman ya. Nah bahkan di sini ya. Nah ini saya jelaskan dulu ya. Oke.
menurut diagram ataupun skema, saya nggak tahu nih akan putus atau enggak nih. Tapi alhamdulillah sih kalau jumperan saya aman ya. Oke, bahkan saya pun baru ngeh di sini ada bekas jumperan. Nah, sebelumnya saya ngejumper di sini ya. Ini menurut diagramnya adalah posisi kapasitor proximity. Oke, kelihatan nggak? Saya ke atasin. Oke, ini ada 2, 1, 2. Nah, ini posisinya teman-teman bisa lihat ya. Jadi yang saya jumper, oke, ini lebih dekat, mau nggak dia? Ini saya jumper adalah yang sebelah kanan dengan posisi mesin seperti ini ya. Nah, di sebelah bagian bawahnya, sebelah kanan bagian bawah. Oke, saya masukin lubang. Kemudian agar tidak terjadi ground ketemu ground, ini saya alasin dengan dengan lakban lah ya. Oh, ternyata ini lepas ya teman-teman ya. Mungkin terlalu keras ya tadi ini. Oke. Nah, harusnya ketika ini pun jalur test point V-touch-nya ini normal, harusnya dia bisa berfungsi touchscreen-nya. Bahkan saya pun iseng-iseng ngetes buat ngejumper, kalau istilahnya teknisi nyuri tegangan ya, supaya V-touch ini teraliri tegangan sekitar 2,8 atau sampai 3,3 lah ya. Oke, nanti di diagram itu ada ya teman-teman ya. Nah, ternyata setelah ini tersambung, anggap aja ini masih tersambung ya nih, sorry nih. Nah, ini tadi saya tes. Nah, ketika ini tersambung posisinya, ini saya tes, ternyata si test point atau jalur V-touch-nya dia keluar tegangan. Dan kesimpulannya adalah, sebelum kesimpulan intinya adalah sebenarnya ada HP di rumah yang tidak saya bawa. Jadi andai nanti dicoba dengan HP yang di rumah, ternyata dengan papan cas lain berhasil, berarti down masalahnya. Tapi kalaupun dengan papan cas lain normal ternyata tidak berhasil, berarti masalahnya ada di sini. Dan kalau saya lebih smoothnya ganti full set. Oke, kalau menurut aturan mainnya, jadi kalaupun setelah di jumper dari kapasitor proximity yang di atas ya, yang tadi saya jumper, dan posisinya masuk ke jalur si test point V-touch-nya, kalau itu dites tegangan masih keluar, ya ada kemungkinan besar rusak di fisik touchscreen-nya. Nah, sebelum kesimpulan akhirnya, jadi nanti sekali lagi, kalaupun seperti biasa, maklum masih amatiran, mudah-mudahan nanti bisa kebeli kamera dan alat yang lainnya ya. Jadi seperti biasa, nah videonya yang nanti saya ngetes di rumah, kalaupun di rumah sempat saya buatin video, alhamdulillah. Kalaupun tidak, setidaknya saya akan ngetes dengan stok yang di rumah ya, karena memang tidak terbawa. Oke, harusnya memang di sini ada. Dan sepertinya sudah saya cek stoknya. Jadi kalau menurut buku stoknya, papan casnya ini belum keluar, tapi fisiknya nggak ada. Mungkin pada saat anak saya main kesini diberantakin entah kemana lah ya. Intinya sih gitu ya. Nah, jadi kalaupun nanti sesuai dengan yang tadi saya katakan sudah dites semuanya, saya akan membuat konklusi, saya akan membuat kesimpulan di akhir video. Oke, mudah-mudahan terjawab sudah. Tapi setidaknya buat teman-teman yang sudah mencoba dengan papan baru, ternyata dia masih trouble juga, ya silakan. Jadi silakan untuk menjumper. Dan hanya mengingatkan, tadi juga sempat ada kesalahan jumper di di kapasitor proximity-nya.
Jadi ternyata atas bawahnya ini kesambung. Ketika atas bawahnya kesambung, apa yang terjadi? HP tidak mau nyala. Hehe. Nah, karena memang kecil sekali kapasitornya, ketika saya lepasin lagi dan hanya di titik yang udah ditentukan, HP nyala lagi. Seperti itu. Baiklah teman-teman, sebelum ke kesimpulannya, tentunya akan saya tes dulu lah ya, sesuai dengan apa yang saya utarakan tadi. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share. Semoga tutorial demi tutorial saya bermanfaat buat teman-teman ya. Kalaupun saya mungkin terlihat jarang menggunakan alat ukur, ya sekali lagi karena memang ketika pakai alat ukur automatically alat rekam saya sepertinya belum mendukung. Hehe. Tapi setidaknya ya sekali lagi hanya menginfokan ke teman-teman, kalau teman-teman berhadapan dengan alat ukur nggak usah takut, kita sama-sama belajar. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan ada kemungkinan juga kalaupun nanti selain ngetes papancas, saya akan ngetes si fleksibelnya. Jadi bagaimana akhirnya? Nah, kita tunggu aja ya. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut. Baiklah teman-teman sekalian, Techbo Repair HP, hehehe. Ini ya, sesuai janji saya. Ini saya sudah sampai rumah dan kita tes, kita kita over ya. Jadi di papan cas HP yang di rumah kita coba ke sini. Ini tetap tidak bisa ya. Oke, set. Nah, oke. Sementara saya coba tes papan yang dari counter pindah ke yang HP yang di rumah. Oke, ternyata bisa mamen semuanya. Oke, kesimpulannya berarti teman-teman kalau ngelihat videonya full ngeh ya. Jadi kesimpulannya adalah karena semua usaha, nih kita singkirin dulu ya biar gampang identifikasinya. Karena semua usaha sudah kita lakukan dari mulai bahasanya apa ya? Nyuri tegangan, dari nyuri tegangan dari sensor proximity, kemudian ke sebelahnya yang ternyata saya juga baru ngeh ada bekas jumperan sebelumnya. Berarti memang HP ini sepertinya sudah pernah diuji cobakan untuk bisa touchscreen-nya bekerja. Berarti memang HP ini pernah trouble di touchscreen-nya. Oke. Adapun untuk kasus yang kita hadapi sekarang, di menit-menit sebelumnya sudah saya saya sudah ukur jalur juga, udah saya lakukan jumper juga. Maka pada kesimpulannya, baik. Jadi teman-teman sekalian, karena ada statement saya mengatakan bahwa jika sudah nyuri tegangan untuk bisa dialirkan ke titik test point V-touch-nya, dia masih tidak bisa, ada besar kemungkinan memang yang rusak fisiknya si touchscreen ini. Lebih smoothnya gantinya full set. Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya untuk papan cas yang di counter, papan cas yang semalam kita garap, ini ada di HP yang ada di rumah, ini sebenarnya normal. Berarti memang seluruhnya ini normal. Yang bermasalah adalah fisik ininya. Jadi solusinya ganti LCD full set, selesai. Oke, sampai sini kasus terpecahkan. Hehe. Layaknya detektif Aldo atau detektif Conan ya. Hehe. Baiklah teman-teman, jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share. Mohon maaf jika kesimpulannya loncat-loncat, tapi intinya kalau teman-teman merunut satu persatu yang saya sudah lakukan, alhamdulillah ya. Jadi kalaupun kita kembali ke awal, kok nggak dicoba dulu papan cas yang baru gitu kan? Nah, seperti yang sudah saya katakan, papan cas sebenarnya stok di buku stok opname saya
itu ada, tapi memang entah kenapa fisiknya tidak ada. Akhirnya kita pakai coba HP yang di rumah, dan dengan papan cas yang di HP di rumah ini ternyata masih tidak bisa juga. Sementara di split di HP yang satunya yang di rumah ini juga bisa papannya. Berarti papan cas yang dari counter ini tidak masalah. Oke, kesimpulannya tadi ya teman-teman ya. Jadi customer tinggal ganti LCD full set. Ya, kalau yang teman-teman terbiasa atau mampu untuk mengerjakan ganti touchscreen-nya saja, monggo silahkan dengan lem OCA dan sebagainya. Baik, sampai sini saja untuk tutorial pengecekan sekaligus penyelesaian kasus Redmi 6A touchscreen not working. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah tidak pernah penisirin lagi. Penisirin ya. Penasaran ya. Alhamdulillah tidak penasaran lagi. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Tekbo Repair HP ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye.